Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ingat, dimanapun kalian berada, wajib mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar ruangan, menjaga jarak, dan kalau bisa tetap stay di rumah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Tujuannya adalah yang pertama, kalian dapat mengetahui tentang adab berjalan, yang kedua, kalian dapat mengetahui tentang adab berpakaian, dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui tentang adab makan dan minum sesuai dengan ajaran agama Islam. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Islam mengajarkan adab atau akhlak mulia bagi umatnya melalui pedoman hidup orang Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Banyak diperintahkan agar manusia berakhlak mulia, agar mencapai derajat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaik-baiknya. Namun, masih banyak manusia yang tidak mau melakukannya. Ada kalanya seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan seleranya sendiri tanpa memperhatikan adab yang ada. Ada pula seseorang melakukan sesuatu berdasarkan nilai yang ada di masyarakat dan nilai-nilai agama. Adab ditata untuk menjaga kesopanan, kepantasan, kelayakan dalam bersikap dan berperilaku. Islam juga mengatur adab melakukan sesuatu selain agar kesopanan, kepantasan, kelayakan, pergaulan terlihat juga supaya umat Islam menjalankan perintah agamanya. Nah, jika semua ini sudah terbiasa dilakukan, maka akan tercipta pribadi yang sholih yang memberikan rasa aman dan nyaman di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya, aku, kata Rasul, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, umat Islam wajib berakhlak mulia, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, berakhlak mulia dalam berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Memangnya penting ya ada berjalan, berpakaian, makan, dan minum? Justru penting sekali. Nah, di sini kita akan membahas tentang pentingnya ada berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Yang pertama, adab dalam berjalan. Mengapa penting? Nah, pentingnya adab dalam berjalan agar manusia berjalan tidak sembarangan dalam berjalan, baik cara dia menggerakkan kaki maupun badannya. Cara-cara berjalan yang baik sesuai dengan anjuran agama ditata agar manusia menjadi orang yang beradab dalam beraktivitas kesehariannya, yang dimulai dengan menggerakkan badannya atau berjalan. Orang yang berjalan pada umumnya melewati jalan yang dilihat orang lain. Kesopanan terhadap orang lain perlu diperhatikan agar terbina hubungan yang damai. Yang kedua, ada berpakaian. Ada berpakaian juga penting dalam kehidupan. Adat istiadat berpakaian di Indonesia khususnya, masing-masing daerah memiliki ciri khas yang selayaknya dilestarikan. Adat istiadat berpakaian yang tidak menyalahi ajaran Islam boleh dilakukan oleh orang Islam. Ada berpakaian ditata agar manusia tidak berpakaian seenaknya. Cara-cara berpakaian yang baik sesuai anjuran agama ditata agar umat Islam berpakaian sesuai ajaran agama, seperti menutup aurat, memikirkan kepantasan atau kesopanan berpakaian, dan sesuai dengan jenis kelamin. Yang ketiga, makan dan minum. Makan dan minum juga perlu memperhatikan adab. Pentingnya adab makan dan minum menurut Islam mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang selektif dalam memilih makanan, atau memikirkan
halal haramnya, tidak berlebihan memakan makanan atau tamak, dan memperhatikan aspek kesehatan makanan yang akan dimakan. Jadi, manusia tidak asal makan yang dia suka dan dia mau saja, tetapi juga makan dan minum diniatkan untuk melangsungkan hidup dan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita wajib menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum, karena selain menjalankan ajaran Islam, juga sangat penting untuk menjadikan seseorang yang memiliki sopan santun dalam kegiatan sehari-hari. Betapa besar manfaat menjaga sopan santun, sebab akan berdampak positif bagi orang lain dan lingkungan sekitar, menjadi aman dan nyaman. Alangkah indahnya hidup teratur. Bisa dipahami kan? Pentingnya ada berjalan, berpakaian, makan, dan minum itu. Nah, setelah tadi pentingnya ada berjalan, berpakaian, makan, dan minum, sekarang masuk ke dalam dalil. Dalil pentingnya ada berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Yang pertama, dalil tentang berjalan, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 37, yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, maka datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Di sini, makna ayat di atas, kita dilarang berjalan dengan gaya sombong, yaitu membusungkan dada, memicingkan mata, wajah seram atau tidak tenang, mulut tidak mau senyum, kaki dihentak-hentakan tanpa tujuan jelas, dan gaya-gaya sombong lainnya. Kecuali itu, kita juga dilarang berjalan dengan memalingkan muka atau tidak mau melihat orang di depannya karena sombong. Sebab kesombongan adalah sifat setan yang seolah-olah orang lain dianggap tidak berarti. Setan akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, ada berpakaian, yaitu termaktub dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26, yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Maksudnya adalah ayat di atas menganugerahkan pakaian sebagai kebutuhan hidup bagi hambanya. Maka hendaklah hambanya berpakaian menurut perintah agama, yaitu apa? Yaitu menutup aurat. Dan pakaian boleh sebagai untuk indah-indah, asalkan tidak menyalahi aturan agama. Semua itu sebagai media penunjang ibadah dan ketaatan kepadanya. Adapun pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa, yaitu berupa kebaikan hati dan jiwa. Yang ketiga, dalil tentang makan dan minum, yaitu termaktub dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makan dan minum yang baik-baik atau halal, dan berbuat kebaikan serta tidak boleh menuruti langkah-langkah setan. Baik di sini adalah makanan dan minuman halal yang didapat dari rezeki yang halal. Jika kita makan dan minum dari sumber rezeki yang haram,
maka sama saja menuruti nafsu setan. Atau rezeki halal, tetapi untuk membeli makanan haram, apalagi dari rezeki haram dan makanan yang dibeli untuk dimakan jenis makanan haram. Maka yang demikian jelas mengikuti langkah-langkah setan, berarti haram. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti tentang yang Ibu jelaskan tadi. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, coba kalian tuliskan tentang adab makan dan minum yang tadi Ibu jelaskan. Nah, kalau misalkan sudah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu pada minggu depan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.